Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Dan Ibu Jusman. Ya, Belinda. Ya, Eda. Sinai. Mariana. salam Abuna. Halo, Abuna. Halo Bu Sinai. Shalom Pagi. Bapak Ibu worshipper. Selamat pagi Abuna dan Abuna. Abuni. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat Salam Abuna, selamat pagi. Iya, selamat pagi, shalom semuanya. Yuk kita tepuk tangan yuk buat semangat kita hari ini. Ya, puji Tuhan. Sebelumnya Abuna mau ngucapin terima kasih banyak nih. Kemarin Abuna lupa, mohon izin maaf. Lupa pada saat Abuna kirim link Instagramnya BW. Ternyata belum semuanya punya ya Instagram ya. Saya punya. Iya, jadi kalau belum punya diklik gak akan bisa masuk. Dia emang harus punya dulu, nanti punya akunnya dulu baru klik bisa masuk ya. Tapi ya puji Tuhan ya, soalnya kenapa kemarin memang pesan firman Tuhannya juga spesial ya, dari Abuni Kartika juga. Terus kemudian juga selain itu setelah trial ternyata pakai kalau kita join di live-nya itu kalau pas Bapak Ibu kosong ternyata lebih lancar gitu, lebih tidak ada gangguan sinyal apapun gitu. So far so good lah, tapi ya yang pasti nggak apa-apa. Biar Bapak Ibu punya akun IG dulu, nanti bisa follow IG-nya BW. Nah, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kami live, Bapak Ibu bisa join. Kemarin kalau nggak salah Pak Mardani udah join ya? Tidak semua bisa pakai Sempat IG join Abuna. sebentar Abuna, tapi hilang lagi dia. Sempat join juga. Sempat join iya, kami lihat. Sempat. Iya, kami lihat ada Pak Mardani itu saya lihat. Iya. Kalau yang lain memang saya lupa belum punya Iya, belum bisa pakai IG sebagian. Iya, nggak apa-apa. Yang penting setiap pagi kita muncul di Zoom di BW ya. Kita sepakat ya. Ya itu juga sudah hal yang luar biasa. Oke, puji Tuhan ya. Sebelum kita beraktivitas hari ini, mungkin sudah ada banyak planning-planning yang sudah direncanakan. Yuk kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau satu di dalam doa. Ya, selamat pagi Abuna ucapkan untuk Abuni Kartika, lalu Ibu Biho, Bu Duma, Bu Lingga, Bu Mariana, Bu Sinai, ya, dan juga Ibu Ayen, Kak Alden, Bu Diana, ditunggu Yosenanya ya Bu Diana, juga Bu Dora Gunawan, Pak Henry Gunawan, karena Talia sudah bangun. Bu Irma maksud saya, mohon izin, Pak Mardani, Ibu Natalia, ditunggu Darren sama Audrey-nya sama Kak Alden. Bu Nancy ya, ada Talia, tinggal nunggu buka kamera aja. Bu Yani, Pak Yosep, juga Bu Acen dan juga Oma Leli ya, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan Bu Sekar sudah muncul. Ya, Bu Acen sama Bu Leli lagi mungkin antara dua, antara sinyal atau settingan Zoom-nya ini ke setting no audio. Iya, jadi nanti tinggal dipasang audionya, kemudian diklik yang gambar mikrofon sampai tanda silang. Jadi supaya suara nggak bocor tapi masih bisa dengar suara dari Abuna. Oke, Bapak yang terkasih, mari sama-sama kita satu di dalam doa ya. Kita berdoa. Oke. Kita berdoa ya, Bapak Ibu dan juga anak-anak worshipers, kita satu dalam doa. Kamilah penyembah-penyembah-Mu yang benar, yang Engkau perkenankan di akhir zaman ini. Biarlah kami menjadi penyembah-penyembah benar di dalam satu nama Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, untuk menyatakan rasa syukur kami menjadi pengikut-Mu sampai hari ini.
sampai selama-lamanya, bahkan ketika Engkau datang kali yang kedua, Engkau angkat kami ke awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih ya Tuhan, urapilah kami semua dari awal sampai nanti pertemuan ini selesai, tetapi kami yakin dan percaya urapan-Mu tidak pernah berhenti begitu saja. Urapan-Mu akan terus mengalir seperti air sungai yang memberikan kehidupan kepada setiap tanaman-tanaman yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, sehingga tidak ada mengalami masa panas terik dan juga kemarau. Selalu ada buah dan selalu ada berkat yang Kau sediakan, mujizat, damai sejahtera, pemulihan dan pembaharuan, pembentukan karakter sampai kami segambar dan serupa dengan Kristus. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selamanya. Hanya di dalam berkat satu nama, nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang sanggup memberikan kami mujizat, berkat, pemulihan, kesembuhan, damai sejahtera, kekuatan yang baru dan pengharapan. Mari yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan di tempat kita masing-masing untuk memuliakan Dia, Allah kita yang heran dan hidup, Yesus Kristus Tuhan namanya. Ya, Pak Musa Lembang sudah bergabung, puji Tuhan. Kita langsung sama-sama sepakat menaikkan pujian ya, Bapak Ibu yang terkasih. Pujian ini kita harus naikkan dan kita perkatakan dengan sungguh-sungguh, karena pujian ini adalah pujian iman ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita boleh percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memberikan kesembuhan dan mujizat, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita ya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang,
tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Ketika yang lain berkata, segala sesuatu dalam hidup ini mustahil, kami sebagai orang yang percaya kepadamu Tuhan, tetap percaya bahwa Engkau sanggup memulihkan kami. Engkau sanggup menyembuhkan kami. Engkau sanggup menjawab doa kami. Yang percaya sama-sama katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup, amin Tuhan, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yang beriman sepakat sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan. Boleh beri tepuk tangan, taruh tangan di dada. Kita akan perkatakan dengan iman ya saudara. Katakan sama-sama dengan Abuna. Yesus sanggup melakukan perkara besar dalam hidupku. Amin. Yesus sanggup memulihkan lukaku. Yesus sanggup menyembuhkan sakitku. Yesus sanggup memberkatiku. Amin, puji Tuhan.
Ya, Bapak Ibu penyembah-penyembah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita akan langsung lanjut ya. Kita lanjut di perikop yang baru nih ceritanya. Masih di 1 Tawarikh pasal 21. Tapi kali ini perikop yang baru. Dengan perikop mezbah didirikan dekat Yerusalem, tulah berhenti. Oke. Satu Tawarikh pasal 21 ayat 18. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat penggirikan Ornan orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkannya demi nama Tuhan. Oke, sampai situ aja dulu. Hari ini 2 ayat dulu ya Bapak Ibu dan juga anak-anak. Tetapi dari 2 ayat ini ada pesan Tuhan yang cukup banyak. Ya, yang pertama adalah saya akan menyampaikan mengkilas balik sedikit bahwa peristiwa yang kita baca ini peristiwa dengan latar belakang bagaimana Daud melakukan kesalahan yang berikutnya selain kesalahan dia berzina dengan Batsyeba. Yaitu kesalahannya adalah dia jatuh dalam dosa memang bukan perzinahan. Dia sudah pulih dari dosa perzinahan. Akan tetapi dia masuk dalam dosa kesombongan. Dia menghitung kekuatannya dan dia menghitung jumlah pasukannya. Ya. Dan kenapa ini dilihat keji di mata Tuhan, jahat di mata Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kalau kita resapi dengan perasaan kita, ibaratnya kita sudah bisa membesarkan anak-anak, ya. Kita sudah bisa membayar gaji karyawan, ya. Tapi ada omongan gitu. Boleh tolong coba berapa sih sebenarnya tabungan orang tua kita? Misalnya anaknya ngomong gitu, kita pasti sakit. Ya. Mereka tidak berpikir bagaimana mereka dari kecil misalnya itu sudah bisa TK, SD, SMP, SMA. Lalu kemudian tiba-tiba mentang-mentang kita sudah anak-anak kita sudah besar, lalu mulai menghitung berapa sih sebenarnya warisan orang tua saya? Nah, pasti sakit lah. Ya. Karena belum apa-apa sudah memikirkan sebenarnya ini orang tua saya sanggup apa enggak sih sebenarnya gitu. Ya, padahal udah membesarkan anak aja dulu luar biasa. Nah, ini berbeda cerita. Di sini perkara yang Tuhan kerjakan kepada Daud ini luar biasa. Jumlah terkecil dan lain sebagainya. Oke, kita skip itu karena kita sudah bahas itu. Jadi, kenapa dilihat jahat sekali lagi karena di mata Tuhan sikap Daud ini, pemikiran Daud ini menunjukkan ketidakpercayaan dan ketergantungan pada apa yang dilihat oleh kekuatan manusia daripada kekuatan Allah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan juga anak-anak terkasih, kalau orang tua kita bukan orang tua yang kaya raya, jangan pernah menghitung kekayaan orang tua kita. Termasuk kalau orang tua kita mampu, jangan pernah menghitung kemampuan orang tua kita. Demikian juga sebaliknya. Kalau anak-anak masih bisa berbakti, jangan pernah menghitung berapa berkat yang kamu punya, berapa deposito yang kamu miliki. Jangan sampai pertanyaan kita itu di mata Tuhan dipandang jelek. Loh kenapa Abuna? Justru dengan tidak menanyakan itu, kita tidak perlu jatuh dalam pemikiran dan pengukuran, wah ini anak saya sanggup gak ini nyekolahin anaknya? Menantu saya sanggup nggak ini untuk membesarkan cucu-cucu saya, misalnya begitu, ya. Dalam hal ini, kenapa? Supaya kita tidak jatuh dalam kekhawatiran yang akhirnya membuat kita hidup sebagai orang yang tidak percaya bahwa Allah sanggup. Bahkan ibaratnya di dompet hanya sekitar mohon izin maaf nih, sisa cuma 15.000 saja, Tuhan sanggup membuat keluarga kita itu kenyang.
Tapi karena kita berpikir dari pola pikir kita, makanya kita udah langsung cemas, khawatir, pusing. Semua orang mengalami masa kekeringan. Tak terkecuali keluarga hamba Tuhan. Ya. Saya yakin kekeringan itu bukan cuma sekedar kurang uang. Bahkan misalnya kalau Anda berkata, hamba Tuhan yang saya tahu mobilnya mobil mewah semua, kayaknya nggak pernah susah. Ya, tapi kita kan nggak tahu dalamnya seperti apa. Orang bisa kemas luarnya kayaknya baik-baik saja, tapi dalamnya cuma dia dan Tuhan yang tahu. Setiap orang pasti punya masa kekeringan, nggak mungkin subur terus. Justru kalau subur terus malah tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Karena tanah itu butuh kering supaya ada proses pembaharuan akar sehingga dia bisa digumburin lagi. Bahkan di tanah perjanjian saja ada masa kekeringan kok. Ya, jadi intinya adalah kita diajarkan, diingatkan hari ini jangan mengukur dari kekuatan manusia. Karena itu akan membuat kehancuran, saudara. Ya, kalau kita korelasikan ke ayat 18 dan 19, setelah kita lewati kemarin, kita diajarkan bagaimana kita bersikap yang benar setelah kita bertindak tidak benar. Ya, yaitu bagaimana kita menjalani konsekuensi berbarengan dengan belas kasih Tuhan. Nah, sekarang kita mau bedah yang ayat 18. Tuhan menyuruh malaikat Tuhan menyampaikan kepada Daud melalui Gad, ya, untuk membangun mezbah di tempat pengirikan Ornan. Nah, di ayat 18 di sana dilihat, kita baca, lalu pergilah Daud di ayat ke-19 sesuai dengan perkataan Gad, yaitu hamba Tuhan, yang diucapkannya demi nama Tuhan, ya. Jadi di sini kita melihat sebuah respon yang cepat, ya. Kepolisian kita punya URC, unit reaksi cepat. Begitu komandannya itu memberi komando, semua langsung sigap. Bahkan tidak ada pertanyaan A, B, C, D. Yang penting adalah oke, tim ini langsung menuju ke lokasi ini. Enggak nanya, Pak kenapa Pak saya, kenapa bukan dia, enggak gitu. Jadi cepat tek gitu loh. Karena saya pernah lihat sendiri ya bagaimana penerapannya. Nah saudara, kita ini kan prajurit-prajurit Allah, prajurit-prajurit iman. Ketaatan kepada perintah Tuhan itu harus ditunjukkan dengan tanpa memberi pertanyaan. Ketika Tuhan ngasih pernyataan melalui hamba Tuhan, Tuhan ngasih pernyataan melalui guru misalnya. Ayo, ini contoh misalnya ke anak saya misalnya. Ayo Alden, tingkatkan lagi belajarmu. Disiplinkan lagi waktumu. Itu perintah Tuhan. Respon anak saya itu harus siap, Bu. Dia tidak akan bertanya, emang kenapa, Bu? Tapi kalau anak saya misalnya menjawab, emang kenapa Bu saya harus disiplinkan lagi? Guru itu akan langsung menjawab, kamu gak mau nilai kamu akan lebih kembali lagi, bisa naik lagi. Ya ini contoh saja ya Bapak Ibu. Saya bersyukur anak saya anak yang baik. Jadi dalam konteks ini kita bisa melihat suami ngomong sama istri. Yang diingatkan oleh Roh Kudus adalah dalam keseharian kita nih dari cerita ini. Ayo kita terapkan nilai ketaatan yang sesungguhnya. Loh, itu berarti nerima tanpa kejelasan yang jelas. Loh, makanya Bapak Ibu, kita lihat dong. Kan Daud dapat omongannya dari abdi Allah, hamba Tuhan. Kan dia memberikan pernyataan itu, perintah itu berdasarkan nama Tuhan. Karena si Gadnya ini ketemu sama malaikat. Jadi kalau misalnya kita bisa tahu figur kita, orang tua kita, suami kita, istri kita, guru kita,
Orang yang memberikan perintah kan kita bisa nilai. Apakah orang ini diurapi Tuhan? Apakah orang ini meminta langsung berdasarkan apa yang dituntun oleh Roh Kudus di dalam dirinya? Kan bisa kelihatan. Dari keseharian, apakah disiplin bangun pagi, disiplin cari wajah Tuhan. Lalu apakah ada buah-buah dari kedisiplinan dia? Kalau cuma sekedar disiplin bangun pagi tapi nggak ada buahnya juga percuma. Seperti kemarin yang disampaikan oleh Abu Nikartika di OIC, kita hidup itu sudah dari awalnya putih, ada titik satu kecil, lalu dicoret-coret-coret, diserahkan kepada Tuhan oleh orang tua kita, tapi kitanya terlalu banyak tingkah, sehingga kita mulai melepas satu-satu diri kita. Akhirnya sampai di dalam tangan Tuhan itu nggak ada. Lalu dengan cara Tuhan nolong melalui orang lain. Kita bertobat, kita dikembalikan lagi ke tangan Tuhan. Jadi kertas yang baru lagi. Tapi kalau kertas baru tanpa ada satu coretan cerita baru bersama dengan Tuhan, atau polos juga nggak ada artinya. Atau coret-coret asal-asalan ya berarti sama dengan kertas yang sebelumnya. Sama Bapak Ibu. Di sini setelah Daud sadar bahwa oh iya ya. Kan seperti yang saya bilang kemarin. Sebelum saya punya perusahaan ini, saya dulu siapa ya? Sebelum saya melayani di gereja ini, saya dulu siapa ya? Ditolak sama gereja lama misalnya. Nggak dipandang sama gembala lama misalnya. Ini contoh saja ya. Ada orang-orang di tempat Anda bergereja itu memandang remeh Anda gitu. Memandang Anda hormat hanya karena Anda kelihatan kaya. Dulu sebelum belum kelihatan kaya, nggak dipandang sama sekali, ditegur aja enggak, malah ditaruhnya di pojokan. Lalu ketika Tuhan ada ditempatkan di gereja ini atau di kantor inilah, jangan gereja ya, sensitif kalau gereja, kantor deh. Kantor ini kantornya sekecil, karyawannya juga sedikit, gitu ya, kerjanya juga kayaknya kok kayak kerja rodi, tapi Tuhan izinkan. Kita sejatinya harus akan mengatakan, ya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan membuktikan di balik kantor yang kecil ini, dengan presisi yang begitu besar, gaji yang sebenarnya nggak masuk akal untuk bisa beli lebih, tapi apa? Bisa liburan. Sedangkan ada orang-orang yang punya duit nggak bisa liburan. Lalu apa lagi? Bisa beli sesuatu yang dibutuhkan. Sedangkan ada orang-orang yang duitnya berlebih, dia punya sesuatu. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya gue gak butuh sih barang ini. Akhirnya apa? Barangnya cuma ditaruh di lemari. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat. Nah, tapi bagaimana kita bisa melihat kalau kehidupan manusia rohani kita juga gak segar gitu. Orang kalau lesu Bapak Ibu, itu semuanya nggak enak. Contoh kayak fisik kita aja. Kami itu kalau setiap hari Minggu pulang, baru tadi kemarin malam saya ngomong sama Buni gini, kapan ya kita pulang nyampe rumah itu siang gitu ya. Nyampe sudah sore, terus berasa capeknya luar biasa jasmaninya. Tapi roh kami menyala-nyala. Cuma jasmaninya tuh lelah sekali. Tapi saudara, kelelahan jasmani itu tidur dalam konteks bangun tidur lagi karena kecapeannya banget. Tetap itu akan terpulihkan. Dalam satu hari pulih. Tapi kalau misalnya kelelahan rohani, bagaimana? Bisa nggak pulih? Bisa. Tergantung orangnya, mau nggak dia pulih, kan gitu. Kalau kelelahan jasmani kan mau nggak mau, orang ini nggak mau pulih pun, begitu dia tidur bangun segar. Katakanlah dia capek kerja. Terus dia gini, saya nggak mau pulih kekuatan jasmani saya. Tapi ujung-ujungnya dia akan tidur. Nah begitu setelah tidur dia bangun, dia segar lagi. Dia nggak bisa tolak kesegaran itu karena itu mekanismenya langsung terjadi. Tapi saudara, begitu kelelahan rohani kita itu ambruk, effort kita itu lebih besar loh. Karena apa? Butuh untuk membuka hati, menerima lawatan dan urapan yang baru. Dan itu nggak gampang. Karena kalau kita nggak terbuka, nggak akan terjadi apa-apa.
Karena bukan berdasarkan kehebatan pendetanya atau pendoanya, bukan. Itu berdasarkan apa? Orang ini mengebuka apa enggak dirinya. Kalau dia terbuka pasti pulih. Nah sama saudara. Di sini karena Daud melihat, ya ini salah. Dia melihat bagaimana konsekuensi itu enggak cuma dia yang terima. Efeknya domino banget. Makanya dia langsung oke. Dia melakukan sebagaimana yang diperintahkan. Ada banyak khotbah mengenai taat. Ya Abuna tidak akan lebih banyak lagi bicara. Tetapi Abuna tutup begini. Sebenarnya makna ketaatan kepada perintah Tuhan itu apa sih maknanya? Abuna ulangi ya. Makna ketaatan kepada perintah Tuhan itu apa sih maknanya sebenarnya? Apa cuma sekedar nurut? Nurut kalau hatinya ngedumel juga bukan taat saudara. Nurut kalau hatinya itu dongkol, mulutnya itu apa sih? Tapi dia nurut, itu bukan taat namanya. Makna dari ketaatan kepada perintah Tuhan, maknanya adalah untuk tujuan terjadinya pemulihan dan pengampunan. Karena ketaatan itu adalah langkah awal menuju seseorang dipulihkan dan diampuni. Kalau seseorang mau membuka diri taat kepada kesempatan yang Tuhan berikan nih ceritanya. Awalnya apa sih untuk bisa taat ini? Dia bisa merendahkan diri, bersedia merendahkan diri. Mari taruh tangan di dada. Sampai hari ini, mungkin selama ini kita belum terlalu mengerti ketaatan itu apa yang sesungguhnya. Hanya sekedar yang penting nurut. Tetapi Bapak Ibu dan juga anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hari ini Roh Kudus singkapkan seperti sikap Daud. Dia tidak memandang rendah Gad sebagai abdi Allah yang terkenal apa bukan. Tetapi begitu Gad itu bicara, pergi ke rumah Arnan, bangun mesbah bagi Allah. Daud langsung mengikuti sesuai dengan apa yang diperintahkan dan diperkatakannya oleh Gad. Karena diperkatakan demi nama Tuhan. Jikalau ada satu perintah, dan kita bisa melihat perintah ini datang dari seseorang yang punya hubungan baik dengan Tuhan. Kita tahu bagaimana kualitas kehidupan spiritualnya. Kita akan diberikan kepekaan kalau kita juga bertumbuh. Karena apa? Manusia rohani yang tidak mengalami keambrukan kekuatan, tidak mengalami kelesuan, dia akan bertumbuh saudara. Dan orang yang bertumbuh berarti orang yang semakin dewasa wawasannya, kepekaannya, hikmatnya. Sehingga siapapun kita tidak akan ngedumel ketika kita melakukan apa yang diperintahkan karena kita mampu merendahkan diri. Jadi kuncinya adalah kalau engkau rindu dipulihkan, rindu mendapat ampunan atas kesalahan yang baru saja engkau lakukan hari-hari ini, pagi hari ini atau di saat ini, Roh Kudus bekerja dan mengungkapkan maknanya. Pakailah ketaatan sebagai langkah awal pemulihan untuk mendapatkan pengampunan atasmu dengan cara merendahkan dirimu sehingga engkau bersedia untuk melakukannya. Karena ketika kita merendahkan diri, kita mengakui ada otoritas tertinggi dalam hidup orang yang memberikan perintah. Seperti Daud. Dia tidak memandang Gad sebagai abdi Allah yang kurang terkenal. Tetapi dia memandang abdi Allah ini adalah orang yang dititipkan perintah Tuhan melalui malaikat Allah. Sehingga aku merendahkan diriku. Orang yang merendahkan diri pasti sanggup untuk taat dengan sepenuh hati. Dengan demikian saudara. Apa yang saudara harapkan? Pemulihan keuangan, pemulihan keluarga, pemulihan kekuatan,
pemulihan damai sejahtera, pemulihan harapan, pemulihan masa depan pasti akan terjadi. Walaupun tidak langsung terjadi, tapi pasti akan terjadi. Hari ini kita mari sadari betul, jangan termakan buayan perlakuan dari dunia ini. Karena Tuhan memperlakukan setiap ciptaannya sangat adil, lebih adil dari dunia memperlakukan manusia. Mari kita bersyukur kita punya Allah yang heran, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami belajar sesuatu. Ketaatan yang sesungguhnya adalah ketika kami mau meresponi dengan merendahkan diri. Karena kami lihat ada otoritas Allah lebih tinggi dari kedudukan orang yang sedang memberikan nasihat atau perintah. Sehingga kami boleh melihat dan kami boleh meresponi apa yang harus kami lakukan supaya kami mengalami pemulihan. Kami yakin dan percaya pertolongan-Mu tidak terlambat. Bapak, Ibu, dan juga anak-anak terkasih. Ada sebagian yang sudah libur, ada sebagian yang mungkin masih bekerja dan masih berkegiatan. Jalanilah hidupmu bersama penyertaan, pemeliharaan kasih setia Tuhan Yesus hari ini. Terimalah berkat, damai sejahtera, cinta kasih Tuhan yang siap engkau terima untuk engkau nikmati bersama keluargamu dan juga orang-orang terdekatmu sehingga engkau menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Bukalah tanganmu, bukalah hatimu, bukalah cakrawala pemikiranmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Kiranya sekarang ini, saat ini engkau Allah yang hidup berkenan untuk memberkati keluarga besar Be Worshipper ini. Satu persatu, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, usia per usia. Supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, kami percaya diberkati untuk seterusnya, bahkan selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati-Mu berlimpah-limpah. Sama-sama katakan amin. 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 Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan. Kita punya Tuhan apa? Bapak Ibu dan anak-anak yang apa? Baik. Yang baik, Sangat baik, Selamanya baik. Selalu baik. Selamanya baik. Namanya Yesus Kristus Kristus. Ya. Taruh tangan di dada. Jangan lupa. Iya. Oke. Ya, Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih, selamat menikmati liburan. Terima kasih sudah tetap hadir di pertemuan BW. Dengan demikian kita percaya, karena kita kan juga berharap Tuhan tidak pernah libur untuk memberkati kita, ya, dan menyembuhkan kita. Jadi kali libur jangan juga Makasih kita ya libur. Bunda, mohon Iya. izin untuk semuanya. Sama-sama, Tuhan berkati. Ya, terima kasih untuk Talia. Boleh ini kamu berdua, Bapak Ibu mohon izin. Boleh lambaikan tangan Talia. Kasih Kasih ya Bunda. senyumnya. Bunda. Iya, puji Tuhan. Halo, iya. Kemudian ini adalah Alden. Jadi nanti biar bisa nonton BW bareng-bareng sama anak cucu Bapak Ibu. Oh iya benar ada anak-anak ya gitu ya. Jadi enggak itu semua opa oma gitu ya. Tapi ada anak-anak juga. Oke, kita ketemu lagi besok ya Bapak Ibu. amin. Ya, terima kasih ya Besok Bunda. Ya Bunda, Ya. makasih ya Buni. Makasih Bapak Ibu. Sampai jumpa. Semangat Terima ya. kasih Abu Buni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Oke. Besok apa penting karena besok kita akan mendapatkan titik terang supaya kita semua mengalami pemulihan. Amin. Katakan sama-sama, jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Semuanya Bapak Ibu sekalian terkasih. Bye. Semuanya ya. Makasih ya Bunda. Sama-sama. Amin.